نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Berkaitan dengan tafsir sampai pada surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumul Lutin al-mursalina." Sungguh suatu kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam telah mendustakan para rasul Allah Subhanahu wa taala, yang tidak lain yang dimaksud adalah Nabi Allah Lut alaihi salam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Maka mereka disebutkan di dalam ayat bahwa mendustakan Nabi Allah Lut alaihi salam. Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Tatkala Nabi Allah Lut alaihi salam mengatakan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya kalian hendaknya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jalankan perintahnya Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diingatkan oleh Nabi Allah Lut alaihi salam, ala takhafuna iqaballah wa intiqamahu fi ibadatikum ghairahu. Apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas siksa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang bisa dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Sesungguhnya aku tidak meminta upah kepada kalian. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya upahku ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsirnya di sini, nafsul kalimati wal alfat allati qalaha min qablu salihun wa hudun wa nuh. Sesungguhnya yang tadi kita ucapkan ayat-ayatnya sama ayat-ayatnya, bahkan kalimat-kalimatnya dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh, semuanya sama. Akhirnya juga sama. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Selalu diungkapkan semacam ini dari sejak dahulu. Nabi Saleh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai kepada Nabi Allah Lut alaihi salam juga sama. Nanti disebutkan tentang Nabi Allah Syu'aib juga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengingatkan satu dakwah yang sama dari mereka para nabi dan para rasul, sehingga menyebutkan mimma yu'aqidu anna da'watar rusuli wahidatun. Ini menegaskan bahwa dakwahnya para rasul itu sama, satu, tidak ada bedanya mereka, yaitu mengajak manusia untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Metodenya sama, isi dakwahnya juga sama, ungkapan yang mereka katakan juga sama. Ada bedanya mereka dari sejak dahulu. Wa ghayatuha wahidun. Tujuannya juga sama, yaitu satu, wa anna man syaa'a wal wahyu as-samawi. Dasarnya adalah sama, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada beda dakwah yang dilakukan oleh mereka para nabi dan para rasul, menunjukkan bahwa ini risalah yang selalu berurutan. Hanya saja kaumnya yang dihadapi berbeda satu dengan yang lainnya.
Maka Nabi Allah Lut alaihi salam mengingatkan kepada kaumnya, ata'tuna tuqrana minal alamin. Ini satu pertanyaan yang menghinakan mereka, menjelekkan mereka. Apakah kalian ini menikahi laki-laki fi adbarihim, dalam dubur-dubur mereka, wa tanfariduna bihadzal fi'li syani min baini asairil khalqi, dan kalian ini melakukan suatu keburukan ini beda sama yang lainnya. Gak pernah ada orang yang melakukan suatu perbuatan semacam ini seperti apa yang kalian lakukan. Orang-orang kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam adalah orang-orang yang pertama kali melakukan daripada perbuatan homoseksual yang dilakukan oleh mereka. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum, dan kalian meninggalkan apa yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian nikahi daripada para wanita-wanita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang menghinakan kalian semuanya. Bagaimana kalian malah mendatangi laki-laki dan meninggalkan para wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sunnatullah di alam semesta untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Qala Mujahidun, taraktum furujan nisa'i ila adbar rijal. Kalian tinggalkan wanita, malah kalian memilih para lelaki. Bal antum qaumun adun. Bahkan kalian ini melakukan suatu perbuatan yang mana melampaui batas perbuatan-perbuatan kalian bil ijrami wal fasad. Dalam melakukan kerusakan ini sudah keterlaluan, melewati batas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bahum ala ityanihim al-dhukur. Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka, menjelekkan keadaan mereka karena mereka mendatangi para lelaki. Tsumma adraba anhu ila ma huwa ablaghu fi tawbih ka'annahu yaqulu kharajtum an hududil insaniyah bal antum qaumun adun. Kalian ini satu kaum yang melampaui batas kalian ini, ya. Ila martabatil bahimah, melampaui batas diri kalian sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Bahkan kalian ini melampaui batas sampai ke derajat binatang, ya. Apa yang kalian lakukan semacam ini? Bi'udwanikum wartikabikum hadhil jarimah syari'ah, dengan perbuatan kalian yang kalian lakukan semacam ini. Fadzakaru minal hayawani ya'nafu an ityanid dzakar wa antum fa'altum ma yatawarra'u anhul hayawan. Binatang saja enggak melakukan semacam ini kok, ya. Binatang yang jantan itu tidak akan mendatangi binatang yang jantan. Binatang saja tak mau melakukan apa yang kalian lakukan semacam ini. Kok kalian melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh binatang? Ini satu perbuatan yang lewat batas, lebih hina daripada keadaan para binatang. Qalu la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam? Mendengarkan dakwahnya Nabi Allah Lut alaihissalam, mereka mengatakan la illam tantahi ya Lut latakunanna minal mukhrajin. Kalau kamu wahai Nabi Allah Lut alaihissalam tidak mau berhenti dengan apa yang kamu lakukan semacam ini, menganggap buruk apa yang kita kerjakan, sungguh kami akan mengeluarkan kamu wahai Nabi Allah Lut alaihissalam min baini adhurina, dari antara kami, kita akan usir kamu dan keluarga kamu. Wa nanfika min buldanina kama fa'alna min qablik. Kami akan usir kamu dari negeri kami sebagaimana kami sudah lakukan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi sudah ada yang mengingatkan, ada orang-orang yang merasa jijik dengan perbuatan mereka, tapi mereka pun usir orang-orang tersebut. Dan yang terakhir adalah Nabi Allah Lut alaihi salam. Tawa'adahu bin nabi wa tarri. Mereka mengancam Nabi Allah Lut alaihi salam untuk diusir dari tempat tersebut. Qala inni li'amalikum minal qadin. Maka Nabi Allah
Allah Lut alaihissalam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian lakukan ini dari perbuatan kalian yang sangat buruk semacam ini, minal mubghidin, termasuk daripada orang-orang yang sangat membencinya, ghayatul bughdi, sampai puncak kebencian yang dinyatakan dilakukan oleh Nabi Allah Lut alaihissalam kepada mereka. Wa ana bari'un minkum, sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian lakukan. Lihat, Nabi Allah Lut alaihissalam sudah dikasih ancaman oleh kaumnya, tapi tetap saja mengatakan ini perbuatan yang buruk, aku termasuk daripada orang yang membenci kalian. Dan lari tinggalkan mereka, tetap saja ada di tengah mereka dan mengingatkan keburukan apa yang mereka kerjakan. Rabbi najini wa ahli mimma ya'malun. Maka selanjutnya Nabi Allah Lut alaihissalam doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah selamatkanlah aku dan keluarga aku dari apa yang mereka kerjakan minal adabi alladhi yastahiqunahu bi'amalihim al-qabih. Maksudnya dari apa yang mereka kerjakan, yaitu siksa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, karena mereka berhak mendapatkan siksa dari perbuatan buruk yang mereka kerjakan. Ana wa ahli, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya dan keluarganya untuk diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang Nabi Allah Lut alaihissalam hanya keluarganya saja yang ikut beserta dengan Nabi Allah Lut alaihissalam. Dalam artian yang beriman hanya anak-anak Nabi Allah Lut alaihissalam, yaitu 2 orang wanita putri Nabi Allah Lut alaihissalam. Fanajainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan bil ghabirin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan ketika Nabi Allah Lut alaihissalam minta keselamatan dirinya dan keluarganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam ayat selanjutnya, fanajainahu, maka kami Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Allah Lut alaihissalam wa ahlahu, dan keluarganya ajma'in, yaitu seluruhnya, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya yang termasuk dalam orang-orang yang binasa bersama dengan kaumnya. Ada 2 istri dari antara para nabi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran sebagai contoh bahwa sesungguhnya mereka walaupun bersama dengan para nabi dan para rasul, tapi ternyata mereka tidak diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk yang mendapatkan binasa, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? Istrinya Nabi Allah Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Allah Lut alaihissalam. 2 orang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran sebagai contoh. Apa contohnya? Walaupun dekat dengan orang salih, walaupun dekat dengan para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah sebagai istri mereka, tapi ternyata tidak mencukupi. Karena apa? Tidak satu iman. Ini permasalahannya. Bukan dikatakan oh berarti nggak ada manfaat kita duduk bersama dengan mereka ini. Ada manfaat selama ada iman. Tapi kalau tidak ada iman, maka kedekatan itu pun tidak ada manfaatnya sama sekali. Abdullah bin Ubay, seorang munafik, dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada di tengah-tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tak terselamatkan, masuk dalam ancaman yang sangat besar di dalam ayat Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada iman dalam dirinya. Kalau ada iman akan terselamatkan. Anaknya Abdullah juga datang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaian yang dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya ayahnya Abdullah bin Ubay, pimpinan orang-orang munafik itu, dikasih kain kafan dengan baju yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tahu adalah orang yang tidak menolak siapapun yang minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama itu bisa dan tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka
diberinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang anaknya minta pakaiannya yang dikasih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul melakukan semacam itu? Karena dulu Abdullah bin Ubay pernah berbuat baik terhadap pamannya Abbas. Ketika Abbas paman Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawan dalam peperangan Badar, maka kedinginan di malam harinya dan pada saat itu gak ada pakaian yang cukup buat Abbas kecuali dari Abdullah bin Ubay. Maka dikasih oleh Abdullah bin Ubay pakaiannya untuk supaya menghangatkan dirinya. Maka itu pun dibalas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya. Saat itu datang anaknya juga mengatakan, ya Rasulullah, salatkan Abdullah bin Ubay, salatkan ayah saya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini fa'ilun, saya akan kerjakan. Ya, kalau sudah selesai semuanya, saya akan datang. Maka didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan dilakukan oleh salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadapnya, maka ditarik oleh Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan, ya Rasulullah, ini orang munafik, ya, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan salatkan terhadap dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada aku. Pilihannya apa? Entah engkau istighfar kepadanya, entah engkau tinggalkan istighfar kepadanya. Karena masih ada pilihan, maka aku kerjakan apa yang aku pilih, yaitu beristighfar kepada Abdullah bin Ubay. Lihat, Abdullah bin Ubay yang sudah berbuat keburukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ingin untuk mintakan ampun. Kalau bisa terselamatkan, ya akan dilakukan dan diusahakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelahnya turun ayat, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Allah barulah setelah itu turunkan ayat, tidak boleh menyolatkan mereka, tidak boleh berdiri di atas kubur mereka, orang-orang munafik, orang-orang yang jelas dalam keadaan kafir mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Abdullah bin Ubay itu dapat pakaiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu apa enggak ngasih keberkahan ini seharusnya? Yang ngasih keberkahan bisa bermanfaat, bisa asalkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua itu tidak ada manfaatnya karena tidak ada iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada iman akan bermanfaat, sebagaimana itu yang dilakukan oleh para sahabat terhadap apa yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan sesuatu apa yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Air wudhunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bajunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaf saja kukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka ambil, mereka simpan dan dijadikan itu sebagai sesuatu yang dimasukkan di dalam dirinya ketika mereka wafat. Mereka wafat minta supaya rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap ada pada jasadnya ketika mereka dikuburkan. Dan mereka mengerjakan wasiat semacam ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bolehnya kita mengambil keberkahan dan akan bermanfaat orang saleh kepada yang lain apabila yang lain ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam itu yang perlu diperhatikan sehingga para istri, yaitu istrinya Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut alaihi salam, dalam hal ini tidak mendapatkan manfaat kedekatan mereka dengan Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Lut. Karena apa? Karena tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terselamatkan. Dan Anda bisa lihat di dalam ayat-ayat bahwa Allah sangat memperjelas tentang istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam ini termasuk yang binasa. Allah nyatakan di dalam ayat-ayat yang lain tentang Nabi Allah Lut alaihi salam pasti disebutkan illa ajuzan fil ghabirin, kecuali istrinya, maka termasuk di antara orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-baqina fil adzab qala Ibnu Katsir wal murad bil ajuz imra'atuhu, yaitu
istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam faqad kanat ajuzu su'in, istrinya adalah seorang yang berperilaku buruk, bagiyat fahalakat min ma'aman, bagiya min qaumiha hina amarahu Allah an yasriya bi ahlihi illa imra'atahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Allah Lut alaihi salam beserta keluarganya untuk meninggalkan tempat kaumnya Nabi Allah Lut pagi harinya. Istrinya enggak mau ikut bersama dengan Nabi Allah Lut alaihi salam, sehingga tetap berada di tempat kaum tersebut hingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dammarnal akhirin, maka setelah itu kami hancurkan, binasakan yang lainnya, yaitu kaum Nabi Allah Lut alaihi salam dengan ahlaknahum asyadda ihlakin wa afada'ahu bil khasfi wal hasbi. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka semuanya dengan kebinasaan yang sangat buruk sekali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan gempa yang terjadi pada diri mereka. Wa amtarna alaihim matara, dan kami Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan hujan yang sangat buruk kepada mereka. Apa itu? Amtarna alaihim hijaratan minas sama, kita hujani mereka dengan batu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, kal matariz zakhir, seperti hujan yang sangat lebat kepada mereka, tapi hujannya bukan hujan air, hujan batu. Bisa dibayangkan bagaimana kebinasaan yang ada pada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyiksa yang lebih buruk daripada siksaan daripada kaumnya Nabi Allah Lut alaihi salam. Dalam riwayat mereka diangkat oleh Nabi Allah oleh malaikat Jibril alaihi salam sampai ke langit. Gempa yang terjadi berarti kepada mereka dengan keadaan semacam itu hingga penduduk langit mendengar ayam berkokok. Dari diangkat sampai atas, habis itu dibenamkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dibenamkan, dihujani dengan batu, sehingga keadaan yang paling buruk mereka dapatkan. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan, termasuk pendapatnya Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa siapa yang melakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Allah Lut alaihissalam, maka dia hendaknya kalau dihukum dengan hukum Islam, hukumnya hukum syariat Islam, maka dia hendaknya berdiri di atas gunung, lalu dia loncat, lalu dihujani dengan batu. Sama seperti apa yang Allah lakukan kepada kaum Nabi Allah Lut alaihi salam. Fasa'a matarul mundarin, maka ini adalah satu hujan yang sangat buruk tertimpa kepada mereka. Alladzi andarahum nabiyuhum fakadzabuh, yang mana Nabi Allah Lut alaihi salam sudah mengingatkan kepada mereka tapi mereka enggan. Jadi semacam itu keadaan Nabi Allah Lut alaihi salam, dan perbuatan kaum Nabi Allah Lut alaihi salam bukan hanya umum saja, tapi banyak sekali perbuatan keburukan yang dilakukan oleh mereka. Yang terpaling buruk yang dilakukan oleh mereka adalah perbuatan homoseksual yang mereka kerjakan. Ketika malaikat Jibril dan malaikat Mikail disebutkan dalam riwayat datang dalam bentuk manusia, kita tahu kan kisahnya, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terlebih dahulu, sehingga dijamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, memberikan kabar gembira akan datangnya seorang anak kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Allah Ishak alaihissalam. Setelah itu Nabi Ibrahim tanya, mau kemana setelah ini? Kita akan ke tempatnya Nabi Allah Lut alaihissalam, dan kita akan hancurkan orang yang ada di sana. Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha minta supaya tidak dihancurkan kaum Nabi Allah Lut alaihissalam. Tawassul, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan dirinya supaya kaum Nabi Allah Lut alaihissalam tidak dihancurkan. Tapi disebutkan dalam ayat ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang enggak bisa ditolak lagi. Sehingga berlalulah dari tempat Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke tempat kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam. Ketika datang ke tempatnya kaumnya Nabi Allah Lut alaihissalam,
Maka Nabi Lut alaihissalam mengatakan, oh ini malam yang susah ini, kata Nabi Allah. Ini malam yang susah. Kenapa? Karena datang dua orang laki-laki yang sangat tampan sekali. Ini kaumnya Nabi Allah Lut pasti kejar-kejar tamu saya. Nabi Allah Lut pada saat itu tidak tahu bahwa yang datang adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala bertamu kepada tempatnya Nabi Allah Lut alaihissalam, sebagaimana Nabi Ibrahim pun juga tidak tahu kalau yang datang adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikasih jamuan berupa ijlin samin, anak sapi yang gemuk ya diberikan. Padahal tahu malaikat itu kan tidak makan ya, tapi karena tidak tahu yang datang adalah malaikat, diperlakukan seperti manusia. Nah, pada saat datang kaumnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang kepada Nabi Allah Lut alaihissalam dalam wujud manusia. Nah, istrinya itu tadi kasih tahu kepada kaumnya bahwa ada dua orang laki-laki tampan datang ke rumah Nabi Allah Lut alaihissalam. Maka pada saat itu mereka datang ke tempatnya Nabi Allah Lut alaihissalam, berusaha merebut tamu-tamu itu. Nabi Allah Lut alaihissalam kemudian mengatakan, ya andai saya bisa bersandar pada rukun yang kuat, maksudnya punya sesuatu yang kuat. Nabi Allah Lut alaihissalam tidak punya keluarga yang kuat di masa itu. Maka para nabi dan para rasul setelah Nabi Allah Lut alaihissalam diutus dari kaum yang kuat di antara kaumnya, keluarga yang kuat ya. Sehingga kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluarganya adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib, keluarga yang kokoh. Di antara mereka kaum Quraisy pada masa itu, mereka tidak berani melakukan sesuatu apapun terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dibilani oleh kaumnya, oleh keluarganya sendiri. Yang keluarganya adalah Bani Hashim, tokoh mereka, pemimpin kaumnya adalah dari Bani Hashim, dari Bani Muttalib, sehingga mereka tidak berani melakukan apapun terhadap Rasulullah SAW. Rasulullah biasa saja hidupnya, yang memang mendapatkan siksaan itu adalah orang-orang yang lemah, seperti Ammar ibn Yasir, kemudian keluarganya, kaum yang lemah, keluarga yang lemah, sehingga disiksa. Bilal bin Rabah budak disiksa, tapi Rasulullah SAW mereka tak berani melakukan sesuatu yang buruk terhadap Rasulullah SAW karena mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Setelah Nabi Allah Lut alaihissalam, maka para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara keluarganya yang kuat, sehingga pasti dipilani oleh kaumnya sendiri, oleh keluarganya sendiri menghadapi kaumnya yang melakukan suatu keburukan. Maka pada saat itu datang tamu-tamu tersebut kepada Nabi Allah Lut alaihissalam, maka kaumnya kemudian menunjukkan bahwa benar mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak usah khawatir wahai Lut. Maka kaumnya yang datang pada malam tersebut, orang-orang itu yang datang kepada Nabi Allah Lut alaihissalam, diusap oleh Nabi Allah, oleh malaikat Jibril ya, sehingga buta, tertutup wajahnya, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar ya. Bagi mereka semacam itu keadaan yang buruk didapatkan sampai pagi harinya, dan kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Lut alaihissalam diperintahkan oleh malaikat untuk keluar pada malam hari, pagi harinya sebelum terbit subuh, dan tidak diperbolehkan untuk noleh ke belakang. Jangan toleh sudah, gak ada hubungannya sama sekali. Jangan sampai lihat, ini azab yang sangat dahsyat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya saja jangan. Lihatnya saja jangan lihat, sudah. Gak boleh noleh, lihat, gak kuat ya, akan melihat azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang ada di dalam mengalami siksaan tersebut. Nabi Allah Lut alaihissalam yang keluar pada saat itu bersama dengan Nabi Allah Lut hanya 2 orang putrinya saja yang ikut. Jadi bertiga saja.
Nabi Allah Lut alaihissalam keluar dari kaumnya, meninggalkan kaumnya pada pagi hari dan ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Lut dan anak-anaknya tidak diperbolehkan untuk noleh ke belakang. Sudah ditinggalkan, azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih ditimpakan kepada mereka. Kalian tidak akan mampu melihat daripada azab tersebut, sehingga tidak diperbolehkan untuk melihat, menoleh ke belakang, melihat keadaan kaumnya. Maka disebutkan di dalam ayat fasa'a matarul mundarin, ini adalah hujan yang sangat buruk ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Inna fi dzalika laayah, sesungguhnya dalam hal semacam ini terdapat daripada nasihat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang selanjutnya, satu pembelajaran yang besar bagi siapapun. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, tidaklah kebanyakan di antara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih. Maha perkasa terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk timpakan azab kepada mereka. Ar-Rahim, tapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang satu dibinasakan oleh Allah, yang lain dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya, sehingga tidak mendapatkan satu keburukan pun apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang kufur, kepada kaum yang mendustakan para nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita perlindungannya, sehingga kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.